Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sholatu wassalam asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat kepada Dr. Andi Hajan Nikmatul Zuhro, MSI, selaku pembimbing ataupun dosen pada mata kuliah pembelajaran IPS. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal pembelajaran di SD maupun MI dengan menggunakan audio visual. Di sini saya berkelompok ya, saya dengan Mas Nur Safik dan saya sendiri Muhammad Faris Salabidin. Di sini saya akan menjelaskan ataupun saya yang menjelaskan terlebih dahulu tentang audio visual. Langsung saja kita lihat hasilnya. Yang pertama adalah pengertian audio visual. Audio visual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Maksudnya adalah perpaduan antara gambar dengan suara yang kita tampilkan. Contohnya ya seperti inilah. Ini sama halnya menggunakan audio visual. Saya bergerak dan saya juga bersuara. Kategori media audiovisual adalah bisa televisi, video atau VCD, scout, dan film. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audio visual. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam media pembelajaran audio visualnya. Yang pertama kita membahas tentang film. Kelebihan dan kekurangan film sebagai media audio visual. Kelebihan film sebagai media audio visualnya. Yang di sini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah film dapat menggambarkan suatu proses, kemudian dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Penggambaran bersifat 3 dimensional. Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realitas pada gambar, dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus melihat penampilannya. Kalau film dan video tersebut berwarna akan dapat menambah realitas objek yang diperangkat, dapat menggambarkan teori sains dan animasi. Kelebihannya itu banyak ya. Seperti halnya saya sendiri berbicara, ini sama halnya kita menggunakan audio visual, perpaduan antara gambar dan suara yang kita lakukan. Langsung ke pembahasan selanjutnya adalah kekurangan film media pembelajaran. Di sini ada 4 kekurangan dalam film ya, ataupun media pembelajaran menggunakan film. Film tersebut tidak dapat diselingi dengan keterangan yang diucapkan. Yang kedua adalah audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Apa yang telah lewat sulit untuk diulang, kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Biaya pemutaran dan peralatan cukup tinggi dan mahal. Kekurangannya dalam film ini kalau untuk anak-anak itu memang sedikit sulit ya, apalagi seorang guru kalau menggunakan film, karena kan tidak bisa diedit ataupun diapakan menggunakan tulisan per gambarnya kalau itu menggunakan film. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan audio secara media audio visual gerak. Kelebihan, di sini selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang
Kelebihan dan kekurangan video sebagai media audiovisual gerak. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dalam video dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat. Kemudian yang kedua, dengan alat perekam pita video sejumlah besar, penonton dapat memperoleh informasi dari ahli-ahli ataupun spesialis. Demonstrasi yang sulit bisa dipersilahkan, menghemat waktu dan rekaman. Keras lemah suara dapat diatur. Guru bisa mengatur di mana dia akan menghentikan gerakan. Ruang tidak perlu digelapkan waktu penyajiannya. Nah, ketika menggunakan audio visual yang kita tampilkan, kalau di dalam kelas kelebihannya itu memang ada 7, tapi secara singkatnya memang anak-anak itu lebih memahami dari pada kita menjelaskan ataupun berceramah. Kemudian kita juga bisa mengontrol dimanapun dan di menit kapanpun kita akan berhentikannya dan akan menjelaskan, oh begini loh videonya, terus materinya begini. Kita bisa mengontrolnya dengan cara menghentikan sebuah video yang diputar kita. Oke, selanjutnya adalah kekurangan video. Dalam kekurangan video ini ada 4. Perhatikan, penonton sulit dikuasai. Sifat komunikasi yang bersifat satu arah, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan, memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Nah, yang paling sulit ditemukan ketika kita melakukan audio ataupun menjelaskan menggunakan video itu, kalau di kelas itu yang pertama yang paling banyak kita temui, karena anak-anak itu kadang kurang melihat ataupun dia bermain. Ya, namanya anak-anak pasti tidak fokus dalam proses pembelajarannya. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan televisi sebagai media audiovisual gerak. Kelebihannya, televisi itu ada 8, bersifat langsung dan nyata, memperluas tinjauan kelas, kemudian dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau, dapat menunjukkan banyak hal dan banyak segi, banyak mempergunakan sumber-sumber masyarakat, menarik minat anak, dapat melatih guru baik dalam proses feed maupun dalam interstream. Masyarakat diajak berantisipasi dalam rangka peningkatan perhatian mereka terhadap sekolah. Nah, ini dalam menggunakan audio menggunakan televisi ini biasanya yang paling banyak kita jumpai adalah sejarah ya, karena kalau sejarah itu harus real nyata ataupun harus asli, sumber-sumbernya pun juga asli. Ini yang paling banyak itu adalah dalam menggunakan audiovisual menggunakan televisi. Ini yang paling mudah itu adalah kita saat mengontrolnya anak-anak di kelas kecil ataupun di kelas sedikit. Nah, itu yang paling mudah. Oke, selanjutnya adalah kekurangan televisi. Nah, tadi kelebihannya ada 8 dan sekarang kekurangannya itu ada 5 ya, tapi langsung saja saya jelaskan. Kekurangan televisi dalam kita melakukan siaran ataupun kekurangan televisi dalam kita menyampaikan itu, kelemahannya itu yang pertama kita tidak bisa mengulang. Itu yang paling pertama, yang paling susah itu tidak bisa mengulang. Terus apa ya, guru itu tidak bisa memiliki sebuah kesempatan untuk menjelaskan secara singkat maupun secara detailnya dalam penguasaan televisi juga. Ya, yang selanjutnya adalah pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar. Nah, ini yang saya jelaskan. Televisi itu kalau di kelas-kelas kecil ataupun
Ya, tadi yang saya jelaskan adalah televisi. Televisi ini kalau di kelas kecil ataupun kurang dari 15 itu akan mudah kita mengontrolnya. Tetapi mengontrol anak-anak ya untuk melihat video yang kita tampilkan. Tetapi kalau yang di kelas besar ataupun yang lebih dari 15 ataupun 20 ke atas, itu kalau menggunakan televisi akan kesulitan kita, karena kan anak-anak ya tahu sendiri lah, namanya anak-anak kan lebih tertarik hal-hal yang menarik. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan film bingkai sebagai media audiovisual diam. Nah, di sini dalam kelebihan dan kekurangan film bingkai ini akan dijelaskan oleh Mas Nur Syafiq pada waktu dan tempat. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mas Farid sebagai kelompok kami. Di sini yang saya lanjuti tentang kelebihan dan kekurangan film bingkai sebagai media audiovisual diam. Di sini kelebihan film bingkai sebagai media pendidikan. Pertama, materi pembelajaran yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Yang kedua, perhatian anak-anak dapat dipusatkan pada satu butir tertentu. Yang ketiga, fungsi berpikir penonton dirangsang dan dikembangkan secara bebas. Yang keempat, film bingkai berada di bawah kontrol guru. Yang kelima, dapat dilakukan secara klasikal maupun individu. Yang keenam, penyimpanannya mudah atau praktis. Kemudian yang ketujuh, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kedelapan, mudah direvisi atau diperbaiki baik visual maupun audio. Yang sembilan, relatif sederhana dan murah dibandingkan dengan media TV atau film. Yang terakhir, program dibuat dalam waktu singkat. Kemudian kekurangan film bingkai suara ada 4. Yang pertama yaitu program film bingkai yang terdiri dari gambar-gambar lepas, mudah hilang atau tertukar apabila penyimpanannya kurang baik. Yang kedua, hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam. Yang ketiga, menggunakan program slide suara memerlukan ruangan yang gelap. Apabila tidak gelap, maka gambar yang ditampilkan kurang jelas. Yang keempat, dibandingkan dengan gambar, foto, bagan atau papan flanel, pembuatan film bingkai jauh lebih mahal biayanya daripada gambar ini. Kemudian kelebihan dan kekurangan film bingkai. Di sini kelebihan film bingkai, kecepatan penyajian film rangkaian bisa diatur. Yang kedua, film dirangkai dapat mempersatukan berbagai media pendidikan yang berbeda dalam satu rangkaian. Kemudian yang ketiga, ukuran gambar sudah pasti. Yang keempat, penyimpanannya mudah. Yang kelima, satu rangkaian. Kemudian yang ketiga, ukuran gambar sudah pasti. Yang keempat, penyimpanannya mudah. Yang kelima, mereproduksikan dalam jumlah besar, relatif dan lebih mudah. Yang keenam, dapat untuk belajar kelompok maupun individual. Kemudian dari kelemahannya, yang pokok dibandingkan dengan film bingkai adalah bahwa film rangkai sulit diedit atau direvisi karena sudah merupakan satu rangkaian, suka dibuka sendiri secara lokal dan memerlukan peralatan laboratorium yang dapat mengubah film bingkai ke film rangkaian. Kemudian selanjutnya macam-macam media audiovisual. Di sini yang pertama adalah audiovisual murni. Audiovisual murni
atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yang yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber seperti film bersuara, video, televisi. Kemudian yang kedua, audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti sound slide atau film bingkai suara. Kemudian hasil penelitian jurnal IPS tentang audiovisual di sini berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan dari beberapa peneliti terkait penggunaan audiovisual terhadap hasil belajar peserta didik, dapat disimpulkan bahwa peserta didik mendapatkan hasil belajar yang bisa dibilang memuaskan. Hal ini membuktikan dengan hasil yang cukup memuaskan dari keempat penilaian yang terkait hasil belajar dan menunjukkan pada kriteria sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran audiovisual mempunyai hubungan dominan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan bagi kelompok KB. Lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.